Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan objek di dalam Flash dan menganimasikan objeknya. Oke, di dalam mengatur Flash, yang pertama di sini kita bisa membuka dari ActionScript 2 ya, ActionScript 2 atau ActionScript 3 dari pilihan yang ada. Itu untuk pengaturan dasar Flash sama ya. Perbedaannya nanti pada pengaturan kode-kode di dalam membuat animasi dengan Flash. Pada kali ini kita coba dulu untuk menggunakan yang ActionScript 2.0 ya. Nah, setelah diklik ActionScript 2.0 maka akan tampil lembar kerja Flash ya. Tampilan dokumen utama Flash ya. Untuk lembar kerjanya ya, lembar kerjanya di sini mempunyai ukuran 500 kali 550 kali 400 ya. Nah, bisa diatur dari properties untuk panjangnya 550 dan untuk tingginya 400. Nah, di dalam properties di sini nanti bisa juga diklik dari menu edit properties ya. Nah, di situ nanti untuk mengatur dengan menggunakan kotak dialog properties ya. Nah, di dalam kotak dialog properties selain ukuran tinggi dan lebar ada juga warna background ya. Dari background color ya. Nah, di sini nanti bisa kita ubah warna backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan dari kotak dialog colornya. Kemudian bisa juga diatur frame rate ya. Nah, frame rate ini untuk menentukan panjang animasi atau durasi animasi ya. Setiap secondnya di situ panjang atau durasi animasinya bisa diatur. Secara default Flash menentukan 24 frame per second ya. Mau diubah menjadi 30, 60, 12, 15 silahkan. Ya, jadi di situ bebas. Secara default Flash menentukan 24 ya frame per second. Berarti di situ nanti akan dijalankan dalam tiap detik itu 24 frame untuk 24 objek gambar ya. Nah, misalkan saja mau diubah menjadi 60 ya, konsekuensinya nanti ukuran filenya menjadi lebih besar karena tiap detik isinya 60 frame atau sama dengan 60 gambar ya. Tapi hasilnya menjadi lebih halus. Sedangkan kalau kecil, ukuran filenya kecil tapi hasilnya patah-patah ya. Nah, di dalam properties nanti untuk FPS ini adalah frame rate ya. Kemudian color itu untuk mengatur background colornya ya. Selain ada size untuk width dan height. Setelah kita ubah setting dokumennya, kemudian yang berikutnya kita bisa membuat objek ya. Membuat objek di sini kita bisa menggunakan toolbox ya, toolbox yang ada di sebelah kiri. Jadi di dalam toolbox di sini nanti kita bisa pilih ya rectangle tools ya, itu untuk membuat objek kotak, atau oval untuk membuat objek lingkaran, dan polystar untuk membuat objek poligonal banyak sisi dan objek bintang ya. Nah, misalkan di sini saya mau buat objek lingkaran, maka tinggal dibuat saja lingkarannya ya. Kemudian kalau sudah diklik selection tool, jadi setelah selesai membuat objek langsung diklik ke selection tool untuk menyeleksi objeknya ya. Nah, klik pertama itu atau klik sekali itu untuk memilih areanya saja. Jadi untuk garisnya di situ tidak terpilih. Sehingga kalau kita ingin memilih keduanya, di situ nanti bisa dilakukan dengan cara diklik 2 kali ya, double klik. Nah, ini sudah terpilih keduanya, jadi ketika digeser, garis luar dan areanya di situ terseleksi. Ya. Nah, untuk mengubah warna area dan garis, di sini nanti kita tinggal double klik pada objeknya. Kemudian setelah kita double klik pada objeknya, pengubahan di situ bisa dilakukan dari bagian properti sebelah kanan ya. Jadi ada pengaturan warna area dan warna garis ya. Nah, ini untuk yang pertama warna garis diubah ke merah. Kemudian diganti ukuran garisnya dari stroke ya. Kemudian warna area dari gambar
painter ya, kaleng cat ya, kaleng cat di situ. Nah itu untuk warna area. Nah ini diubah ke oranye. Kemudian style di situ untuk garis ya, bentuk garisnya putus-putus dash. Kemudian dotted itu untuk yang titik-titik, dan solid untuk yang satu single line ya, satu garis. Nah ini untuk mengubah warna dan garis objek di dalam Flash. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat objek ya. Kita ganti objek ke yang lain. Jadi selain kita bisa ubah warnanya, kita bisa men-setting dari awal pada saat membuat objek ya. Nah, jadi di sini misalkan saya ganti ke kotak rectangle tools ya. Nah, kalau sudah kita ganti dari fill and stroke itu untuk warna garisnya. Ya, warna garisnya langsung diubah menjadi hitam dan warna areanya diubah menjadi grey. Kemudian ukuran garis selain bisa diubah dari slidernya, kita bisa juga ubah dari angka ya, nilai garisnya. Nah, diketik saja langsung satuannya pixel ya. Kalau sudah dibuat objeknya. Nah, ini warna area grey dengan warna garis hitam ya, bisa diatur langsung dari fill and stroke. Kemudian selection tool diklik. Nah, kita bisa mengubah ukurannya ya, bisa mengubah ukuran objeknya itu dengan cara diklik 2 kali ya. Kemudian pilih pre-transform tools ya, di bawah selection tools. Nah, setelah diklik pre-transform maka nanti akan ada fill handle ya, titik-titik untuk mengubah ukuran. Nah, bisa kita ubah dari salah satu sisi, salah satu sudut ya, untuk mengubah lebih panjang, lebih tinggi, ataupun proporsional. Nah, untuk proporsional lebih lanjut, kita bisa menambahkan tombol shift ya. Nah, ini untuk mempertahankan proporsional dari objeknya, atau dengan tombol ALT. Tekan ALT kemudian di-drag dari salah satu sudut ya. Nah, ini bisa juga, atau kombinasi ALT dan shift. Jadi ALT dan shift itu untuk bisa mempertahankan objeknya tetap proporsional. Selection tool kembali setelah diubah dari free transform. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita gerakkan ya, atau kita animasikan objeknya dengan menggunakan twin motion. Nah, di dalam pengaturannya yang pertama di sini kita harus mempunyai satu posisi awal di dalam satu frame. Seperti pada contoh di sini sudah ada kotak di frame pertama ya, dan akan saya gerakkan kotaknya di frame di posisi selanjutnya dalam waktu 2 second ya. Nah, berarti di situ harus diatur kurang lebihnya 50 frame ya untuk gerakan 2 second. Kalau sudah kita pilih klik kanan, nah kita klik kanan pada frame kosong, klik insert keyframe, maka nanti akan muncul keyframe baru dengan objek yang sama persis dengan frame sebelumnya ya. Nah, kalau sudah di frame yang baru tersebut atau di keyframe yang baru tersebut, objeknya bisa kita posisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini bisa kita gerakkan ke kanan untuk posisi baru ya. Jadi posisi di frame 1 itu di sebelah kiri, posisi di frame yang kedua itu di posisi sebelah kanan. Nah, cukup itu untuk twin ya. Menyiapkan objek awal dan akhir. Nah, kalau sudah, misalkan saja mau diubah menjadi 1 second gerakannya, berarti kita tinggal klik tahan ya di dalam frame 50, kemudian kita pindah ke frame 25. Ya. Jadi frame pertama, frame kedua sekarang berada di frame 25 ya, karena gerakannya mau diubah menjadi 1 second waktunya atau durasinya. Nah, di frame yang ketiga atau di keyframe yang ketiga, nanti kita bisa ubah untuk posisi yang lain ya, penempatan posisi atau pergerakan lain dari objeknya. Nah, kemudian di keyframe yang keempat,
untuk posisi yang lain juga. Nah, kemudian bisa kita scroll untuk menempatkan di posisi yang lain ya. Di frame yang kelima, bergerak ke atas. Jadi nanti secara posisi sama dengan yang di frame 1 ya. Nah, untuk itu nanti bisa kita kopikan framenya ya. Dengan cara diklik kanan pada posisi keyframe yang akan di copy, kemudian klik copy frame. Nah, nanti setelah diklik copy frame, kita tempatkan di frame tujuannya yaitu frame 100 ya, klik kanan kemudian paste frame ya. Kita paste frame untuk menempatkan frame 1 di frame 100 ya. Maka nanti frame 1 posisinya di sebelah kiri atas, frame 2 di sebelah kanan atas, frame 3 di kanan bawah, frame 4 di kiri bawah, dan frame kelima di atas kembali ya. Sesuai atau sama dengan posisi di frame 1. Kalau sudah diblok mulai dari frame awal sampai frame akhir, nah, semua frame diblok ya, dari frame awal sampai ke frame terakhir. Kalau sudah diklik kanan di salah satu frame, kemudian tinggal diklik create classic twin. Nah, ini untuk menganimasikannya. Nah, secara otomatis nanti setelah diklik create classic twin, objeknya sudah bisa bergerak sesuai dengan posisi keyframe-keyframe-nya ya, posisi gambar di dalam keyframe-keyframe-nya itu. Nah, kalau sudah ditekan enter ya, tombol enter untuk menjalankan secara otomatis ya, pergerakannya. Nah, yang berikutnya selain bergerak, misalkan saja ingin kita ubah warnanya, nanti tinggal kita klik posisi keyframe yang ingin diubah warnanya, ya, warna objeknya ya. Setelah diklik pada keyframe-nya, kemudian diklik pada objeknya lagi. Nah, maka di sebelah kanan bagian properties, color effect ya, color effect di situ tinggal kita klik drop down-nya, kemudian dipilih tint ya. Nah, tint di sini untuk mengubah warna ya. Nah, setelah kita pilih tint, kemudian kita tentukan warna penggantinya ya. Warna penggantinya apa? Misalkan saja kuning atau yang lain ya. Merah ya, atau biru ya. Nah, ini kita ubah kuning. Pada keyframe berikutnya juga sama, kita ubah. Nah, kemudian pada keyframe berikutnya diklik, klik kembali pada objeknya, kemudian diubah dari color effect style ya, tint. Nah, kalau mau diubah lagi tinggal kita klik aja pada posisi keyframe yang ingin diubah warnanya. Nah, untuk yang terakhir tidak perlu diubah karena supaya sama dengan objek di frame awal ya, di keyframe awal. Nah, itu perubahannya bisa dilihat. Nah, selain berubah warna, bisa juga pada saat bergerak nanti objeknya berubah ukuran ya. Jadi tinggal kita klik pada keyframe-nya. Nah, berubah ukuran. Bisa berputar juga ya. Jadi sambil bergerak, bergeser, berputar, berubah ukuran bisa. Nah, tinggal kita klik pada keyframe-nya, kemudian diklik pada objeknya, pilih free transform ya. Nah, kalau sudah tinggal di drag ya, diubah ukurannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ya. Nah, nanti di keyframe yang ketiga tidak berubah, berarti nanti pergerakan pertama membesar, kemudian pergerakan kedua mengecil kembali ya. Kemudian untuk memutar di sini di dalam keyframe yang ketiga, kita bisa atur dari rotate ya. Nah, ada JW, clockwise ya.
itu berputar searah jarum jam ke kanan. Kemudian ada juga CCW ya, kontraklokis bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, kita tentukan clockwise ya, searah jarum jam misalkan. Nah, nanti bergeraknya di situ akan ke kanan ya. Nah, ini kita tentukan berapa kali perputarannya. Kalau cuma berputar sekali, ya berarti kita tentukan 1, tapi kalau ingin berputar penuh 2 kali atau 3 kali, lebih dari 1 kali kita ubah. Ya, nah ini misalkan 3. Enter. Ya. Nah, kalau sudah kita coba, maka pada posisi awal di situ warnanya abu-abu, kecil berubah menjadi besar ya. Berwarna hijau, kemudian berubah mengecil lagi berwarna biru. Nah, kemudian setelah itu baru berputar ya, dari posisi keyframe-nya. Nah, ya. Perputarannya banyak karena ditentukan 3 kali putaran penuh ya. Nah, kalau mau diubah aja dari nilai angkanya menjadi lebih kecil, misalkan 1. Ya. Nah, searah jarum jam ya, ke kanan. Kalau mau diubah, kita tinggal klik pada objeknya, kemudian klik pada keyframe-nya ya, klik pada keyframe-nya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik pada pengaturan rotate-nya menjadi kontraklokis atau CCW. Nah, ini berlawanan arah jarum jam ke kiri ya. Kalau mau diperkecil sambil berputar, sambil bergeser, sambil mengecil bisa juga ya. Nah, ini tergantung bagaimana kita ingin menempatkan objek di dalam keyframe-nya dalam bentuk-bentuk tertentu ya. Nah, berputar kontraklokis lagi, kemudian 1 kali putaran juga, nah maka nanti akan melanjutkan putaran sebelumnya ya. Nah ini untuk pengaturan animasi. Nah, berputar dan membesar ke ukuran normal ya, berubah warnanya. Nah, ini untuk perputaran objek ya, pergerakan objek dan perubahan ukuran ya, dalam satu gerakan animasi di dalam Adobe Flash ya. Nah, kalau sudah bisa juga di Ctrl Enter ya. Ctrl Enter itu untuk melihat hasilnya nanti kalau sudah menjadi file animasi. Dalam file animasi di situ nanti pergerakannya akan looping ya, berjalan terus ya, berulang-ulang. Berulang terus sampai di close ya, sampai di close softwarenya ya, software playernya. Itu. Nah, kalau sudah kita bisa simpan untuk projectnya ya. Nah, ini karena foldernya sudah hilang, nggak ada. Di oke saja, diganti ke folder yang diinginkan ya, bebas. Nah, di sini untuk nama juga bebas, misalkan saja saya beri nama animasi 01 ya. Oh, keyboardnya masih Arabic ya. Nah, diubah dulu dari Arabic menjadi English ya. Oke, diubah menjadi English, kemudian tinggal diketik nama barunya. Anim 01, animasi 01 ya. Save. Nah, ini sudah tersimpan projectnya. Kita close, kemudian kita lihat di posisi foldernya. Ya, di My Dokumen. Nah, itu ada anim 01, tipenya adalah flash dokumen. Nah, itu untuk projectnya ya. Jadi kalau tipenya flash dokumen itu projectnya untuk mengedit atau mengatur lagi animasi yang sudah dibuat. Nah, ini dengan cara di double klik ya.
Oke saja, kemudian kita klik pada, nanti akan terbuka ya, akan terbuka. Nah ini untuk animasinya, project animasi. Kalau pengen dijadikan file movie bisa juga langsung dijalankan nanti ya, dari menu file. Kemudian dipilih export movie ya. Nah ini, atau menekan Ctrl Alt Shift S ya. Nah kalau sudah diberi nama yang sama, tipenya nanti bisa diubah. Jadi kalau standarnya itu SWF, mau diubah ke tipe yang lain bisa ya. AVI atau MOV atau GIF ya, sama saja. Untuk yang lainnya itu tipe gambar dan tipe audio. Nah, SWF saja karena SWF ini juga support terhadap website ya. Di dokumen HTML bisa. Nah, kalau sudah diklik save, nah ini sudah dirender. Kita coba jalankan animasi ya, tipenya shock with flash. Nah, itu SWF ya. Jadi ini cukup kompatibel di mana-mana, bisa untuk multimedia interaktif, bisa untuk website ya. Nah, ini sudah jalan. Jadi kalau sudah berupa SWF di sini tanpa adanya software flash itu bisa jalan asalkan ada flash playernya ya. Nah itu sudah jalan. Demikianlah untuk pengaturan animasinya dengan menggunakan flash ya. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf.